Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat Propas. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jadwal vaksin atau urut-urutan vaksin yang tepat untuk ayam pedaging dan ayam petelur ya. Belum memulai video ini, teman-teman like video ini serta komentar jika ada yang ingin ditanyakan, dan jika ini bermanfaat jangan lupa di subscribe, serta jika informasi ini penting jangan lupa di share sebanyak-banyaknya. Langsung saja ke videonya. Jadi di hari pertama atau DOC datang, teman-teman bisa memberikan Vitacik atau Strong and Fit, bisa juga dikasih air gula ya. Jadi tujuannya ini untuk mengembalikan stamina dari DOC ayam ini ya. Di pilihan kedua, teman-teman bisa memberikan Tixotil, Proxan S atau Neomeditril ya. Jadi dosisnya sudah saya jelaskan di layar. Sedangkan di usia 4 hari, teman-teman bisa memulai vaksin dengan memberikan Medivac ND Hikner B1, Medivac ND Clone 45, dan Medivac ND IB ya. Dan di usia 4 hari di program kedua atau pilihan kedua, teman-teman bisa melihat jenis-jenis vaksin yang tertera di layar ini ya teman-teman. Di usia 4 hari program ketiga atau pilihan ketiga, teman-teman bisa menggunakan vaksin campur ini ya, seperti yang ada di layar. Kemudian di usia 5-7 hari, teman-teman bisa memberikan Vitacik dan Vitastres ya. Jadi tujuannya itu untuk mengembalikan stamina agar ayam tidak stres ya. Kemudian di usia 7 hari atau di usia 14 hari, teman-teman bisa memberikan Medivac Gumboro A atau Medivac Gumboro A atau B ya. Jadi teman-teman cukup memilih salah satu. Kemudian di usia 8-10 hari, teman-teman bisa memberikan obat terapi, bisa juga Doxitin, bisa juga Doktril ya. Nah, ini pemberian lewat air minum. Kemudian di usia 10 hari, teman-teman bisa kembali ke usia 4 hari jika teman-teman milih program pertama atau pilihan pertama, teman-teman bisa cek di layar. Kemudian di usia 11-13 hari, teman-teman bisa memberikan vitamin berupa Vitastres dan Fortevit ya. Ini untuk mencegah ayam stres. Kemudian di usia 14-17 hari, teman-teman tidak perlu memberikan obat-obatan atau jenis vitamin lagi ya. Jadi tujuannya itu ayam supaya tidak terlalu banyak minum obat-obatan ya. Kemudian di usia 18-20 hari, teman-teman bisa kembali memberikan vitamin. Dan pada usia 21 hari, teman-teman kembali kepada usia 4 hari kemarin. Jika memilih program pertama, teman-teman bisa menggunakan ND Lasota, ND Clone 45, ND IB ya. Jika memilih program kedua, teman-teman tidak perlu memvaksin ulang. Kemudian di usia 22-23 hari, teman-teman bisa memberikan vitamin setelah vaksin ya. Kemudian di usia 24-26 hari, teman-teman bisa memilih salah satu obat-obatan yang ada di layar ini ya, seperti Proxan S, Amoxicillin, Tixotil ya. Kemudian di usia 27 hari, teman-teman bisa kembali memberikan obat-obatan atau vitamin ya, seperti Vitastres dan Fortevit ya teman-teman. Jadi tujuannya itu untuk memacu pertumbuhan dan menjaga ayam supaya tidak stres ya. Kemudian di usia 28 hari, teman-teman bisa memberikan vaksin ulang seperti Medivac Gumboro A atau Medivac Gumboro B ya. Ini bisa lewat tetes mulut. Kemudian di usia 29-30 hari, teman-teman kembali bisa memberikan vitamin dan
berupa Vitastres dan Fortevit ya. Dan kemudian di usia 31 hari teman-teman bisa memberikan obat Levamid atau Vermixon sirup ya. Jadi tujuannya ini untuk mencegah supaya DOC itu tidak cacingan ya. Kemudian di usia 32 sampai 34 hari teman-teman bisa memberikan vitamin berupa Vitastres dan Fortevit ya. Jadi untuk menjaga tetap ayam ini tidak stres. Kemudian di usia 35 sampai 38 hari teman-teman tidak perlu memberikan vitamin atau obat-obatan jenis apapun ya. Jadi cuman diberikan air putih. Kemudian di usia 39 sampai 41 hari teman-teman bisa memberikan kembali obat-obatan berupa vitamin ya. Kemudian di usia 42 hari teman-teman bisa memberikan atau memvaksin ulang dengan Medivac Coryza B, Coryza T, Coryza T suspension ya. Kemudian di usia 43 sampai 45 hari teman-teman bisa memberikan vitamin berupa Vitastres atau Fortevit untuk supaya ayam itu tidak stres ya. Kemudian di usia 46 sampai 48 hari teman-teman bisa memberikan koksi dan anti koksi ya. Jadi selain untuk menghindari ayam berak darah seperti itu, juga kolera ya atau kotoran hijau. Kemudian di usia 49 sampai 50 hari teman-teman tidak perlu memberikan obat-obatan atau vitamin jenis apapun ya. Dan di usia 51 sampai 53 hari teman-teman bisa memberikan koksi dan anti koksi ya. Tujuannya itu untuk mencegah ayam berak darah dan berak hijau ya. Kemudian di usia 54 sampai 55 hari teman-teman tidak perlu memberikan obat-obatan atau vitamin jenis apapun ya. Dan di umur 56 hari teman-teman bisa memberikan vaksin ya. Jadi sebelum ayam itu divaksin teman-teman puasakan dulu. Untuk vaksinnya bisa teman-teman lihat di layar. Kemudian setelah divaksin teman-teman bisa memberikan obat-obatan berupa vitamin atau Vitastres ini untuk mengembalikan supaya ayam itu tidak terlalu stres ya karena pemberian vaksin. Kemudian di usia 60 sampai 63 hari teman-teman tidak perlu memberikan obat-obatan atau vitamin jenis apapun ya. Kemudian di usia 64 sampai 66 hari teman-teman bisa kembali memberikan vitamin berupa Vitastres dan Fortevit ya. Ini teman-teman bisa pilih salah satu. Kemudian di usia 67 sampai 68 hari teman-teman tidak perlu memberikan obat jenis apapun. Kemudian di usia 69 sampai 71 hari teman-teman bisa kembali memberikan vitamin berupa Vitastres ataupun Fortevit ya. Kemudian di usia 72 hari teman-teman bisa memberikan vaksin berupa Medivac POC atau Medivac ILT ya. Jadi kegunaannya ini untuk mencegah penyakit POC atau ILT ya. Kemudian di usia 73 sampai 75 hari teman-teman bisa memberikan vitamin berupa Vitastres dan Fortevit. Pokoknya setelah divaksin itu teman-teman harus memberikan vitamin ya. Kemudian di usia 76 sampai 79 hari teman-teman bisa memberikan obat Proxan S, Amoxicillin dan Tixotil ya.
Kemudian di usia di 80 hari sampai 82 hari teman-teman tidak perlu memberikan obat-obatan atau vitamin jenis apapun. Di usia 83 sampai 85 hari teman-teman bisa kembali memberikan Vitastres dan Fortevit ya. Jadi untuk mencegah ayam itu stres. Di usia 86 sampai 89 hari teman-teman tidak perlu memberikan obat-obatan jenis apapun, jadi cuman diberikan air putih ya. Dan di usia 90 hari teman-teman bisa menggunakan atau memberikan Medivac Clone 45, Medivac ND Lasota, Medivac ND IB ya. Jadi untuk mencegah penyakit ND dan IB ya. Kemudian setelah divaksin teman-teman wajib memberikan vitamin berupa Vitastres dan Fortevit ya. Jadi setelah divaksin teman-teman wajib memberikan vitamin agar ayam tidak terlalu stres. Kemudian di usia 94 sampai 95 hari teman-teman istirahatkan ayam, tidak minum obat-obatan atau vitamin jenis apapun ya. Dan di usia 96 sampai 111 hari teman-teman bisa memberikan vitamin berupa Vitastrong dan Fortevit ya. Jadi berikan obat-obatan ini 3 hari berturut-turut, selang 4 hari tanpa obat-obatan ya. Kemudian di usia 112 hari teman-teman bisa menggunakan vaksin NDIB Emulsion, NDIB Coryza Emulsion, NDIB EDS ya. Jadi lewat suntik. Kemudian setelah divaksin teman-teman wajib memberikan vitamin atau untuk mengembalikan stamina supaya ayam ini tidak stres ya setelah pemberian vaksin. Kemudian di usia 116 hari sampai 18 hari teman-teman bisa memberikan maksudnya tidak usah memberikan obat-obatan, teman-teman cukup memberikan air putih saja ya. Dan di usia 119 hari teman-teman bisa memberikan vaksin AI. Jadi vaksin AI ini untuk mencegah flu burung, itu lebih efektifnya lewat suntik ya. Setelah divaksin pada usia 120 sampai 122 hari teman-teman bisa memberikan vitamin berupa Fortevit dan Vitastrong ya. Kemudian di usia 123 hari teman-teman tidak perlu memberikan obat-obatan atau vitamin jenis apapun ya. Jadi ayam itu supaya istirahat, tidak minum vitamin dan obat-obatan. Di usia 124 sampai 125 hari teman-teman bisa memberikan Vitastrong dan Fortevit ya. Jadi tujuannya itu untuk mencegah stres dan memperkuat kondisi tubuh ayam menjelang produksi ya. Dan di usia 126 hari teman-teman bisa memberikan vaksin Medivac Coryza B, Medivac Coryza T, Medivac Coryza T suspension ya. Jadi untuk mencegah penyakit snot atau coryza. Kemudian setelah divaksin teman-teman bisa memberikan vitamin berupa Vitastrong dan Fortevit ya. Jadi setelah divaksin teman-teman wajib memberikan vitamin untuk ayam supaya tidak stres. Di usia 130 hari sampai 133 hari setelah pemberian vitamin teman-teman tidak perlu memberikan obat-obatan jenis apapun ya. Dan di usia 134 sampai 135 hari teman-teman bisa kembali memberikan vitamin dan berupa Vitastrong dan Fortevit ya. Setelah usia 137 hari sampai 140 hari teman-teman tidak perlu memberikan obat-obatan jenis apapun, teman-teman cukup memberikan air minum putih biasa ya. Pada usia 140 hari dan seterusnya hingga berusia 7 bulan atau masa produksi telur, itu ayamnya teman-teman bisa memberikan vitamin berupa X stimulan
itu diberikan selama 3 hari berturut-turut dan diselang 4 hari tanpa obat-obatan ya. Jadi diulang terus seperti itu hingga ayam itu bertelur atau masa puncak produksi di usia 7 bulan ya. Jadi tujuan dari pemberian ini itu meningkatkan produksi telur, mempercepat tercapainya puncak produksi telur dan mencegah kemerosotan atau ayam itu bertelurnya ngedrop ya akibat serangan penyakit maupun ayam itu karena stres. Juga guna dari pemberian obat ini untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ransum ya. Jadi seperti itu penjelasan atau jadwal vaksin yang tepat dari usia 0 sampai 7 bulan untuk ayam petelur ya. Terima kasih. Jangan lupa like jika teman-teman suka dengan video ini, dan jika bermanfaat jangan lupa di subscribe, serta jika ada pertanyaan jangan lupa dikomentari, share sebanyak-banyaknya jika video ini penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.